Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang pantas untuk kita puji. Hanya Dia pula lah yang pantas untuk kita berikan syukur kita kepadanya. Wajib kita bersyukur kepada Allah karena memang kita selalu mengharapkan nikmat dan karunia-Nya. Dan nikmat dan karunia Allah itu selalu pula ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Tidak ada tempat dan waktu di mana kita berada yang pada saat itu kita tidak ditemani oleh nikmat Allah. Pasti ada Dia bersama kita. Bahkan dalam keadaan mendapatkan musibah sekalipun, ternyata di baliknya ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Oleh karena itu senantiasalah bersyukur. Apapun yang kita lakukan tak mungkin bisa terjadi dan terlaksana kecuali kalau Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkan. Alhamdulillah pada sore hari dan pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang dengan dua nikmat itu kita bisa berada di majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim melangkahkan kakinya meninggalkan rumah menuju rumah Allah kecuali dia diiringi oleh doa-doa malaikat. Doa itu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Allahumma ighfir lahu, ampuni dia. Warhamhu, sayangi dia. Wa tub alaihi, terima taubatnya. Inilah doa malaikat untuk mereka-mereka yang sengaja meninggalkan rumah lalu menuju rumah Allah. Doa itu senantiasa dia dapatkan selama mereka berada di tempat solat mereka itu. Ma lam yuhdis au lam yu'zi, selama dia tidak berhadas atau selama dia tidak mengganggu orang lain. Mudah-mudahan doa itu pada malam hari ini bisa kita dapatkan, dan kalau seandainya doa itu dikabulkan oleh Allah untuk kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya Dia yang kita tauladani. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk setia berada di atas sunnah yang telah beliau tinggalkan. Karena hanya itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia warisi adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu lebih berharga daripada harta. Andaikan kita memiliki dunia, ada harta banyak di tangan kita, tapi kita jauh dari Quran dan Sunnah, itu hanya membuat kita menjadi orang yang celaka. Tapi kalau seandainya kita dekat dengan Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun barangkali dunia hanya seadanya, maka itu akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang taat,
setia dan tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Siratun Nabawiyah, mencoba untuk menggali hikmah, ibrah dan pelajaran di balik sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang terakhir yang kita bahas adalah periode Makkah Nabi sudah dimulai, dakwah beliau sudah dimulai, dan yang pertama sekali yang dilakukan oleh beliau adalah seperti yang sudah kita berikan penjelasannya, tashihul janibil aqadi ladas sahabah. Bagaimana Nabi membenarkan, meluruskan dari sisi akidah. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan, maka diluruskan. Yang pertama sekali yang harus diluruskan itu adalah akidah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ayat-ayat yang senantiasa mengingatkan kepada Allah yang memberikan mereka kehidupan. Ayat-ayat yang mengingatkan kepada mengingatkan mereka kepada Allah yang menciptakan. Ayat-ayat yang menyatakan bahwa mereka itu tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumber kehidupan ini adalah Allah, maka berarti hanya Dia pula lah yang ditaati. Hanya Dia pula lah yang pantas untuk disembah. Dia pula lah yang pantas untuk diibadahi. Itulah ciri-ciri dari ayat-ayat yang pertama yang diturunkan atau yang turun pada periode Makkah. Yang salah satu dari ciri-cirinya adalah ketika diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi yang dipanggil tidak khusus orang-orang beriman, karena yang dituntut bukan hanya orang yang beriman saja, tapi yang dipanggil adalah manusia secara keseluruhan, karena memang yang dituntut untuk menerimanya, mengimaninya adalah orang-orang beriman. Umpama ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Semoga kalian semua bisa bertakwa. Ketika dikatakan ya ayyuhan nas, masuk enggak Abu Jahal? Masuk. Masuk juga enggak kira-kira Abu Talib? Masuk semuanya. Semua mereka diajak untuk menyembah Rabb yang telah menciptakannya. Ini ciri-ciri daripada yang ayat-ayat yang sifatnya adalah Makki. Ini adalah asas yang di atasnya akan dibangun sebuah bangunan besar yang namanya syariat Islam. Maka Islam itu ada akidah, ada syariah. Akidah sebagai pondasi, syariat dibangun di atas pondasi yang kuat. Kalau seandainya pondasinya sudah kokoh, maka mudah untuk membangun syariat. Kalau keyakinan mereka kepada Allah itu sudah sempurna, sudah totalitas, maka mudah untuk menerima perintah dan larangannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, karena kita sudah beriman kepadanya,
Kalau kita sudah yakin bahwa Dia yang memberikan kita rezeki dan memberikan kita kehidupan, lalu diperintahkannya kita untuk melakukan sesuatu, akankah kita menolaknya? Tentu tidak lagi. Karena Dia yang memberikan kita kehidupan. Kapan Allah inginkan kehidupan kita berakhir, bisa pula. Tidak ada bisa protes. Jadi kapan Allah ingin mengambil kehidupan itu dari kita, berapa lama Dia izinkan kita untuk hidup, itu semua ada di tangan Dia. Kalau itu sudah kita yakini, sekarang datang perintahnya, apakah kita tidak akan tunduk dan taat kepadanya? Jangankan kepada Allah, orang saja kalau sering dia berbuat baik kepada kita, lalu dia memberikan apa yang kita butuhkan, kemudian dia minta kita untuk melakukan sesuatu, gimana rasanya kalau kita menolaknya? Di jajan tiap pagi deh, lakan makan siang di piti deh, coba kok suruh deh, tolong beli kayongnya, itu tidak amat, kan tidak mungkin saudara, karena sudah ada kebaikan, dan kebaikan yang tidak pernah putus adalah dari Allah. Kebaikan yang tidak pernah hilang dan putus dalam kehidupan kita, itu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kalau seandainya kita tetap mendurhakainya, berarti ada kesombongan dan keangkuhan di hati kita. Apa kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Setiap kali hamba Allah bermaksiat, setiap kali dia berbuat maksiat, berarti pada saat itu ada keangkuhan dan kesombongan yang ada pada dirinya. Karena dia lupa dengan kebaikan Allah, lupa dia dengan kebesaran yang ada pada Allah, lupa dengan kemuliaan yang ada pada Allah, sehingga dia berani untuk membangkang, berani untuk membantah. Itulah sebabnya tauhid yang benar pasti akan melahirkan ketaatan. Tauhid yang benar pasti melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tauhidnya yang bermasalah, berarti sulit untuk mendapatkan ketaatan, mudah untuk melanggar perintah Allah, gampang sekali untuk melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Kenapa demikian? Berarti ada yang salah dari sisi akidah. Pasti ada kesalahan dari sisi akidahnya. Iblis ketika disuruh untuk sujud, tidak mau. Berarti ada yang salah di sini. Ada akidah yang salah. Ada keyakinannya yang tidak benar. Untuk memberikan ketaatan seperti itu kan bukankah itu bagian dari ada satu keyakinan yang memang harus kita yakini secara baik. Itulah sebabnya nanti kalau kita tengok para sahabat, bagaimana hasil dari didikan Nabi terhadap sahabat ketika mereka sudah benar dari sisi akidah. Apa hasilnya? Apa buahnya? Maka di sini dikatakan ketika Rasulullah SAW mentarbiyah sahabatnya, mendidik sahabatnya dengan pondasi yang kuat, dengan akidah yang benar, fatatahhara as-sahabatu fil jumlah mimma yudaddu tauhidal uluhiyah wa tauhidar rububiyah wa tauhidal asma'i was sifat. Benar-benar sahabat itu suci dan bersih dari hal-hal yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan tauhidul asma' was sifat. Apapun yang bertentangan dari yang tiga ini, sahabat jauh dari itu. Sama sekali, sangat jauh sekali. Karena Nabi berhasil memberikan dan mendidik para sahabat itu, memberikan keyakinan yang sangat kokoh, sehingga mereka beriman kepada Allah dari sisi rububiyah, beriman kepada Allah dari sisi uluhiyah, beriman kepada Allah dari sisi
al-asma' wa sifat. Dari sisi rububiyah, ini sudah sering kita sampaikan. Bagaimana para sahabat benar-benar menjaga keyakinan mereka terhadap Allah, bahwa sesungguhnya Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang memberikan mereka kehidupan, Allah yang menyembuhkan mereka kalau mereka sakit. Siapa yang menyembuhkan kalau kita sakit? Allah. Mereka punya keyakinan seperti itu dan tidak goyah sama sekali. Karena mereka sudah meyakini dari sisi rububiyah, maka mereka tidak akan pernah mencari cara sembuh kecuali meminta kepada Allah, kecuali dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhindar mereka dari datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal. Jangan dikira dulu tidak ada dukun. Jangan sangka dulu tidak ada paranormal, dukun. Sedangkan pada masa Nabi Musa banyak kan tukang sihir kan, dukun, tukang sihir, paranormal. Jadi itu bukan hal baru. Maka Nabi mengatakan man ata arrafan faqad asyrak. Siapa yang mendatangi arraf. Arrafan itu dari kata-kata arafa ya'rifu. Arafa itu artinya mengetahui. Arrafan itu orang yang sok tahu. Cecanda tantu lo dek masa depan. Para peramal. Kata Rasul apa? Barang siapa yang mendatangi mereka, faqad asyrak. Sungguh dia telah berbuat syirik. Ada unsur kesyirikannya di situ. Karena dia mendatangi orang yang dia sebenarnya tidak tahu masa depan. Peramal itu kan meramalkan dia. Kamu nanti kalau mau sukses, biar kamu sukses maka ini. Nah, jangan mulai usaha dua selasanya umpama. Kalau kadang tengok tanggal lahir. Hari lahir, oh karena hari lahir kamu ini tidak cocok kerja di bagian air, pokoknya bagian dalam air tidak cocok. Cocok hanya di yang di bagian darat saja. Ada pula mereka, oh kalau kamu lahir hari ini berarti tidak cocok yang ini. Ini semua berarti meramal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang tahu hanyalah Allah. Berarti mereka tidak memintanya kepada Allah, tetapi meminta ilmunya kepada arraf, orang-orang yang sok tahu, dan dia tidak akan bisa memberikan pengetahuan itu dengan benar. Nya ndak tentu dehnya orang. Ndak tentu dehnya. Jadi sahabat pasti akan jauh dari penyimpangan-penyimpangan dari tauhidur rububiyah. Sahabat juga akan sangat jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah seperti yang dulu juga sering sudah diberikan penjelasan. Itu sama dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah mengesahkan Allah dalam ibadah berarti at-ta'ah, memberikan ketaatan kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mentaatinya, kita berbuat karena dia, apapun ibadah yang kita lakukan, semua kita kerjakan hanya untuk Allah. Maka sahabat itu lam yuti'u ghairallah. Mereka tidak mentaati selain daripada Allah. Yang mereka taati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yattabi'u ahadan ala ghairi mardatillah. Mereka tidak akan pernah mengikuti seseorang siapapun ala ghairi mardatillah, jika untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Berarti bolehkah kita mengikuti seseorang jika itu hal yang diridhai oleh Allah? Berarti boleh. Taat kepada ayah, taat kepada ibu sebagai anak, apakah itu artinya dia taat kepada selain Allah?
Taat kepada yang selain Allah seperti itu mesti untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayah mengajak anak kepada hal-hal yang buruk, apakah harus ditaati? Tidak. Tidak ada lagi keharusan taat. Apakah istri harus taat pada suami? Iya, itu aturan agama. Tetapi kalau seandainya suaminya mengajak untuk berbuat hal yang tidak diridhai oleh Allah, wajibkah ditaati? Tidak. Maka ketaatan kepada selain Allah itu mesti dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya walam yattabi'u ahadan ala ghairi mardatillah. Sahabat itu tidak pernah mengikuti siapapun jika untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yuhibbu ghairallah ka hubbillah. Mereka tidak pernah mencintai selain Allah sama seperti cinta mereka kepada Allah. Walam yakhshaw illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yatawakkalu illa lillah. Mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, illa 'ala Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaltaji'u illa ilallah. Mereka tidak pernah yaltaji'u illa ilallah, mengharapkan sesuatu, menyandarkan pengharapannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yad'u du'a al-mas'alah wal maghfirah illa lillahi wahdah. Mereka tidak pernah berdoa, baik doa masalah atau doanya untuk doa keampunan, illa lillahi wahdah, kecuali hanya untuk Allah saja. Doa itu kan dibagi oleh para ulama menjadi dua, ada namanya doaul masalah, ada doaul ibadah. Kalau doaul masalah, berdoa kepada Allah untuk masalah yang sedang kita hadapi. Apa masalah awak kini? Wa adukan kepada Ta'ala. Itu namanya doaul masalah. Lambat dapat kojo, ngadu kepada Ta'ala. Lambat dapat jodoh, ngadu kah? Ngadu ke Allah dulu. Minta kan apanya, jodoh di tangan Allah. Akhirnya bapak cara boleh pindah ke tangan awak. kan itu ya, rizki, umur, jodoh itu Allah yang menentukan. Jadi Allah yang mengatur. Karena Dia yang mengatur, maka kita tinggal minta. Setelah itu barulah kita lakukan ikhtiar. Setelah itu baru dilakukan ikhtiar yang sesuai dengan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau lambat dapat jodoh, PK baliklah ke tadi balik. Dulu ada nama Mama Loren. Le tekanan. Ada itu tempat mengadu berbagai macam kesulitan dunia. Yang ingin laris bisnis, kayaknya. Yang ingin rumah tangganya akur, ini juga. Ini sendiri tak akur tidak. Yang mau ngeluarin. Jadi segalanya diadukan ke Dia. Inilah contoh konkret yang terkait dengan kesalahan dalam berakidah. Itulah contoh konkret pada kesyirikan. Bahkan dia meramal hari kiamat. Tapi waktu itulah diramalkan dia tahun, sampai tahun itu tidak terjadi kiamat. Entah tahun dapur, tidak letakkan ada. Tapi ada ramalan dia bahwa tahun ini akan terjadi hari kiamat. Ada ramalan dia untuk Pekanbaru. Pekanbaru akan terjadi angin ribut, kencang anginnya, puting beliung. Pindah itu jadi. Maka sebenarnya kita ada yang tidak belajar, atau orang-orang yang mau tertipu itu yang tidak mau belajar.
Ketika dia sudah bilang begini, kalau tidak terjadi, itu tidak diambil pelajaran. Nah, ini semua bagian dari bentuk penyimpangan dalam berakidah. Di mana sahabat dulu jauh dari semua itu. Karena mereka benar-benar paham tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, bahwa sesungguhnya hanya Allah yang ditaati, hanya Allah yang disembah, hanya Allah tempat kita meminta, beribadah hanya untuk Dia. Sementara doa itu adalah ad-doa huwal ibadah. Doa itulah yang inti dari ibadah. Maka doa jangan pernah sekali-kali dicampurkan dengan unsur kesyirikan dalam doa kita. Semata-mata murni kita meminta hanya kepada Allah, karena Dialah yang pantas dan mampu untuk mengabulkan semua permintaan kita. Maka doaul mas'alah atau doaul ibadah. Doaul ibadah itu ya doa-doa maksurat yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, itu semua doa oleh ibadah. Kita memohon ampun kepada Allah untuk kita, untuk orang tua, itu semua adalah bagian dari doa oleh ibadah. Ada yang diajarkan oleh Nabi, maka doa itu yang harus kita ucapkan. Tapi kalau doaul masalah tidak mesti kita cari lafaznya dari hadis Nabi. Ini masalah awak yang menghadapi kini, bebas kita minta kepada Allah. Tapi doa oleh ibadah, umpama bercermin, ada ndak doa dami saat awak bercermin? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan ciptaan saya, maka baguskan pula akhlak saya. Terhimpunlah di situ dua yang bagus-bagus, baik secara fisik, baik secara akhlak. Itu doa al-ibadah. Kalau kita baca doa itu saat bercermin, kita mendapatkan pahala insya Allah, karena kita sedang melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu saja kita diajarkan untuk sering menyebut Allahumma, Allahumma atau Rabbana. Itu kan adalah awal dari doa kita yang menandakan bahwa kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan juga walam yazbahu illa lillah. Mereka tidak pernah menyembelih kecuali hanya untuk Allah saja. Pada saat mereka menyembelih, tidak pernah mereka terjebak kepada sembelihan yang di dalamnya ada unsur syirik. Semua sembelihan mereka mestilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembelihan yang untuk syirik itu seperti menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan, untuk disumbangkan ke makhluk gaib supaya kita tidak diganggunya, supaya aman kita, supaya buah-buahan kebun kita tidak rusak dan lain sebagainya, disembelih. Jika tujuannya untuk seperti itu, berarti itu adalah sesuatu yang sudah menyimpang. Maka semua contoh yang disebutkan di sini itu adalah mengacu kepada tiga bentuk tauhid yang tadi itu. Walam yanzuru au yunziru, mereka tidak bernazar illa lillah, kecuali hanya kepada Allah saja. Lam yarka'u wa lam yasjudu wa lam yahujju, mereka tidak ruku, sujud, haji, tawaf, mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa lam yusabbihullaha la bil makhluqat wa la bil ma'dumat, mereka tidak pula pernah menyerupakan Allah la bil makhluqat, tidak menyerupakannya dengan makhluk, wala bil ma'dumat, dan tidak pula menyerupakannya dengan ma'dumat, dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk apapun, karena memang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal nazzahuhu ghayatat tanzih, para sahabat itu mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya, dengan sebenar-benar pensucian.
dari bentuk penyerupaan yang tadi itu. Wa asbatu lahu ma asbatahu li nafsihi. Dan mereka para sahabat selalu mengisbatkan kepada Allah ma asbatahu li nafsihi, apapun yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka sahabat semuanya mengisbatnya dan meyakininya. Au asbatahu lahu rasuluh, atau apa yang sudah diisbatkan dan ditetapkan oleh rasulnya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'wil, tanpa dirubah-rubah. Jadi mereka para sahabat, beginilah cara sahabat itu dalam berakidah meyakini Allah. Mereka menetapkan semua sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah, karena Rasul adalah utusan resminya, tanpa dirubah, tanpa ditaktil. Taktil itu artinya tanpa dinafikan, au takwil, dan juga tanpa ditakwilkan. Maka akidah sahabat dalam mengenal Allah tidak ada di situ tahrif, merubah-rubah semaunya, dan tidak ada ta'til, menafikan, dan juga tidak ada takwil dalam artian merubah-rubah maknanya karena dianggap sesuatu itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Nah, maka dari apa yang kita sampaikan tadi, nampak oleh kita buah dari didikan Nabi terhadap akidahnya para sahabat. Ketika Nabi mendidik mereka dengan 3 bentuk akidah tadi itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka benar-benar akidah mereka bersih dari semua bentuk penyimpangan. Tidak pernah ada satu kesyirikan pun yang mereka lakukan, karena mereka tahu itu adalah menyalahi akidah, menyalahi tauhid, khususnya yang terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Nah, maka 3 bentuk tauhid ini memang mesti untuk diberikan terus penjelasannya, karena banyak orang yang tidak bisa menerima, bahkan menganggap itu mengada-ngada. Dianggap pembagian yang 3 tadi itu sesuatu yang tidak benar. Ada yang bilang ya, yang namanya tauhid ya satu. Tauhid apa artinya? Tauhid kan diambil dari kata ahad. Jadi ahad apa artinya? Masa tauhid 3 katanya? Maka dianggap pula nanti sama dengan trinitas. 3 dalam 1. Sama sekali tidak. Kita tidak sedang membagi-bagi Allah menjadi 3. Tetapi jika ini tidak diyakini secara baik, banyak orang yang salah dan menyimpang. Kenapa banyak terjadi perbuatan-perbuatan syirik yang dianggap biasa? Karena bagi mereka yang namanya tauhid itu hanya kaitannya nanti dengan meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dianggap hanya itu saja. Kalau seandainya hanya itu saja, inilah yang membuat penyimpangan tadi terjadi. Padahal inti dari tauhid bukanlah sekadar meyakini Allah sebagai Khalik, Allah sebagai pencipta. Tapi inti dari tauhid yang sesungguhnya itu justru adalah ketika kita mentaati hanya Allah saja. Itu yang tauhid. Maka tauhid uluhiyah sama dengan tauhidul ibadah. Tauhid at-ta'ah, tauhid kita dalam mentaati Allah, kita esakan Allah dalam ketaatan kita. Maka la ta'ata bihaq, arti dari kata la ilaha illallah itu diantaranya la ta'at, la muti'ah, tidak ada yang bisa kita taati, la ma'bud, la muta'ah, tidak ada yang ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang inti dari akidah. Bukan sekedar meyakini Allah sebagai pencipta. Maka sering kita katakan, kalau sekedar meyakini Allah sebagai pencipta,
Orang Quraisy dulu yakin Allah sebagai pencipta. Tapi keyakinan mereka bahwa Allah pencipta belum membuat mereka dianggap muslim. Coba bayangkan. Jadi ada juga kadang tuduhan-tuduhan begini. Banyak orang sekarang yang menganggap bahwa Abu Jahal itu bertauhid, beriman. Rubah bahasanya. Harus berubah bahasanya. Dianggap beriman bahwa Allah mencintai mereka dengan iman itu satu keyakinan yang salah. Tidak mungkin itu dikatakan. Tapi kita bisa mengatakan begini, Abu Jahal yakin tak Allah pencipta? Yakin. Orang musyrik dulu yakin kalau Allah pencipta. Berarti mereka percaya Allah sebagai Khalik? Jawabannya iya. Tapi percayanya mereka kepada Allah sebagai Khalik belum membuat mereka menjadi muslim, belum dianggap sebagai muslim. Kata itu boleh dikatakan seperti itu. Tapi kalau dianggap bahwa berarti Abu Jahal itu adalah beriman dalam artian iman yang membuat Allah mencintainya. Karena kalau beriman tentu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka percaya, yakin dengan perkara rububiyah. Yakin dia Allah yang memberikan mereka kehidupan. Yakin mereka Allah yang memberi mereka rezeki. Maka banyak nama mereka, banyak orang jahiliyah dulu namanya Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Berarti yakin dengan Allah. Tapi keyakinannya hanya pada sisi rububiyah. Keyakinan pada sisi rububiyah belum membuat mereka menjadi muslim. Iblis yakin kalau Allah menciptanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti percaya enggak iblis kalau Allah yang menciptakan? Percaya. Tapi itu baru dari sisi rububiyah. Maka iblis tidak sebagai seorang yang beriman, belum jadi muslim dia. Jangankan mukmin, muslim saja tidak, karena tingkatannya kan muslim. Muslim dulu, baru mukmin, baru nanti muhsin, ihsan. Jadi ada tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang dianggap bahwa berarti iblis sebagai orang yang beriman. Bukan begitu bahasanya. Iblis percaya bahwa Allah pencipta, tetapi keyakinan sampai di situ saja tidak membuat dia menjadi seorang yang muslim, karena dia durhaka dan membangkang kepada Allah pada saat Allah memerintahkannya. Oleh karena itu inti dari tauhid itu sesungguhnya ada pada ketaatan yang mesti kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya fillah, waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita ke materi kita. Tadi sudah kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabatnya untuk memiliki pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat dengan mengenali Allah melalui atau mentauhidkan Allah pada tiga hal. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan juga tauhidul al-asma'i was sifat. Mengesahkan Allah pada nama dan sifat. Apapun nama yang diberikan kepada Allah, apapun sifat yang ada pada Allah, hanya Dia yang memiliki seperti itu dan hanya Dia yang tahu seperti apa. Sahabat mengimani semua itu. Maka di sini dikatakan mereka tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk apapun. Dan tidak pernah pula menyerupakan Allah dengan ma'dumat. Ma'dumat itu apa? Sesuatu yang tidak ada. Apa contoh menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Seperti keyakinan Jahmiyah. Apa kata Jahmiyah? Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di hati, tidak di bawah. Berarti tidak ada di Allah. Berarti itu menyerupakan Allah dengan ma'dumat. Kalau menyerupakan Allah dengan makhlukat, menganggap Allah itu serupa dan sama dengan makhluk. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyabbihah. Menyerupakan Allah punya tangan seperti kita. Bahkan ada di antara
individu-individu yang terpapar penyimpangan itu dalam persoalan ilmunya Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu itu kecuali kalau sudah terjadi. Sama tu jawab lah. Jadi la terjadi bahwa Allah Ta'ala tentu. Ini hal-hal yang begini, ini pasti salah, pasti menyimpang. Karena ilmu Allah itu muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dimanapun sesuatu itu berada, berlapis-lapis pagar melindungi dia, Allah pasti tahu. Dan ilmu Allah tidak dibatasi pula oleh zaman. Maka tidak ada bagi Allah masa sekarang, masa depan, masa dulu. Sama bagi Allah. Karena apapun yang akan terjadi pun Allah sudah tahu. Kalau manusia kan tidak. Yang sedang terjadi, saat terjadi itu mungkin dia tahu. Itu agak lama bekok sekarang. Tak tekanan. Kau banyak nak buat dongan malam kau kan? Coba kau kalau dia musalah kau tanya, apa tadi sampai ndak Ustaz? Pokoknya agak tinggal lah. Tapi ilmunya Allah ndak ada batas zaman. Itu yang maksudnya muhitun bikulli syai'. Dan itu yang diyakini oleh sahabat. Maka keyakinan seperti yang dari kelompok tadi itu bahwa sesungguhnya Allah tidak tahu kecuali kalau sudah terjadi, maka itu satu hal yang salah. Dan sahabat semua bebas dari itu semua. Tidak ada takwil, tidak ada ta'til, tidak ada tasbih, tidak ada tahrif. Bebas. Maka kita tidak menemukan, itulah sebabnya kita tidak menemukan penyimpangan dalam akidahnya para sahabat. Karena mereka sumber akidahnya murni dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada mereka yang mentakwil dalam artian menolak sifat itu sehingga perlu ditakwilkan karena tidak cocok itu untuk Allah. Kenapa? Maka umpamanya, ini juga contoh sudah sering kita ulang-ulang, istawa umpamanya. Kan sering diartikan oleh orang Mu'tazilah jadi istaulah. Tidak ada satupun sahabat yang memaknai istawa menjadi istaulah. Tidak. Lalu yang mereka yakini apa? Mereka meyakini amirruha ala zahiriha. Bahwa ayat itu, perlakukan ayat itu sebagaimana apa adanya, sesuai dengan zahirnya, imani. Tetapi jangan diserupakan. Maka isbat ma'an nafi. Maksudnya ditetapkan tapi nafyut tasbih, dinafikan keserupaannya. Itulah yang diyakini dulu oleh para sahabat. Dan dengan itulah mereka selamat dalam berakidah. Kita tengok beberapa ayat yang memberikan kepastian dari apa yang tadi kita sampaikan, bahwa banyak di antara ayat-ayat yang di awal-awal diturunkan itu selalu mengingatkan mereka kepada eksistensi, keberadaan Allah dan mentauhidkan Allah dalam tiga hal tadi itu, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Apa contoh ayatnya? Ada dalam surat Al-A'raf diantaranya, Qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tadi kalau awal ya ayyuhan nas itu ciri-ciri dari Makkiyah. Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Kenapa Nabi bilang seluruhnya di sini? Karena ada di antara mereka yang hidup pada masa itu mengikuti keyakinannya Nabi yang sebelumnya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada yang mengikuti keyakinannya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Bahkan ada yang masih pengikut
Al-Ahnaf istilahnya yang apa Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Tapi Nabi mengatakan ini Rasulullah ilaikum jami'an. Saya ini utusan Allah kepada kalian semua. Artinya Yahudi dan Nasrani pun meskipun mereka nabinya adalah Isa umpamanya, tapi mereka wajib beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasul atau kata Allah dalam ayat yang disampaikan Nabi ini, allazi lahu mulkus samawati wal ard. Berimanlah kalian, saya adalah utusan Allah yang dia menguasai, memiliki semua langit dan bumi. Dia rajanya. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali dia. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Ini adalah bagian dari iman kepada rububiyah. Allah sebutkan dia yang menghidupkan kita, dia pula yang mematikan. Artinya sumber kehidupan ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pula lah yang pantas untuk disembah. La ilaha illa huwa. Bahkan diberikan penjelasan oleh ayat yang lain dan dijelaskan oleh para ulama bahwa yang pertama kali bersaksi la ilaha illallah itu siapa? Allah sendiri. Jadi yang pertama bersaksi bahwa tidak ada ilah selain dia itu adalah Allah sendiri. Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Apa arti ayat tadi? Syahidallah, Allah bersaksi. Berarti Allah yang pertama bersaksi bahwa tidak ada yang pantas kalian sembah kecuali dia. Baru setelah itu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ulul ilmi, orang-orang berilmu yang mereka memiliki pengetahuan tentang itu, yang memang mereka adalah juga bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Maka di sini karena dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, konsekuensinya adalah fa aminu billahi wa rasulih. Maka beriman pula lah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi konsekuensi dari beriman kepada rububiyah mesti diikutkan oleh uluhiyah. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik dulu. Mereka siap dan mereka meyakini bahwa Allah pencipta, tapi mereka tak mau menyempurnakan dengan keyakinan mereka akan uluhiyah, Allah yang ditaati, sehingga mereka tetap sebagai kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah karena mereka tidak mau meyakini dan tidak mau memberikan ketaatan mutlak yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara ayat dan sangat banyak sekali yang disebutkan ayat-ayatnya di sini. Semua itu menggambarkan keterkaitan ketiga tauhid tadi yang memang wajib diyakini secara utuh. Wajib diyakini secara utuh. Bahkan sering juga kita mendapatkan penjelasan surat pertama, surat terakhir itu gambaran dari tiga tauhid tadi itu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Surat yang terakhir umpamanya. Apa surat terakhir? An-Nas. Coba baca 3 ayat pertama di awal An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di situ ada Rabbin nas, ada ilahin nas. Kira-kira sama enggak makna Rabbin nas dan ilahin nas di sini? Satu mengingatkan kepada rububiyah. Rububiyah itu asal kata ada Rabb. Rabbin nas.
ilahin nas, ilah, uluhiyah. Kalau dalam terjemahannya sama kok kan? Rabbin nas, Tuhan manusia, ilahin nas. Itu aja arti. Maka tidak ada bahasa yang sekaya bahasa Arab. Bahasa lain bahkan ada di antara bahasa Arab yang tidak mungkin diterjemahkan. Tidak cukup kata untuk menerjemahkannya. Itu sajalah Tuhan. Rabbin nas, ilahin nas, berdekatan lagi. Dan kalau disebutkan secara berdekatan yang dua ini, maka berarti maknanya pasti berbeda. Maka Rabbin nas berarti mengingatkan kepada rububiyah, khaliquhum wa mudabbiruhum wa raziquhum. Sedangkan ilahin nas itu mengingatkan kepada uluhiyah, bahwa manusia mesti hanya dia yang dia sembah, hanya beribadah untuk dia. Maka tidak ada lagi alasan untuk menolak ketika dibagi-bagi tauhid menjadi tiga. Ini tidak datang di Nabi, mana Pak Ustaz? Tidak ada Nabi yang bagi dia. Nabi tidak dibagi-bagi dia. Karena belum terjadi penyimpangan pada masa itu. Belakangan banyaklah terjadi penyimpangan. Banyak orang yang tidak paham dalam persoalan syirik karena tidak mengerti dengan uluhiyah. Maka mereka-mereka yang terjebak kepada perbuatan syirik tadi itu pasti karena tidak menerima pembagian uluhiyah rububiyah ini. Coba tengok yang menolak pembagian rububiyah uluhiyah itu, dan tengok perilaku kesyirikan yang mereka lakukan. Sujud kepada kuburan, meminta-minta kepada ahlul kubur, dicari-cari kuburan keramat nanti untuk berdoa. Kalau tidak di samping kubur itu berdoa, rasanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bukankah itu bagian dari sesuatu yang menyalahi? Karena tidak mau membaginya menjadi rububiyah uluhiyah, bahkan dianggap itu sesuatu yang salah, sehingga mudah terjebak kepada perbuatan syirik. Bahkan menyembelih hewan untuk dihanyutkan kepalanya pun banyak yang menganggap itu tidak apa-apa. Sekarang menyembelih itu ibadah. Kurban umpamanya kan menyembelih. Yang ibadahnya pada kurban itu menyembelih itulah. Jadi kita sebut nama Allah, kita sembelih dia. Karena Allah yang memberikan kehidupan bagi dia, sekarang kita sembelih atas nama Allah. Itu yang ibadah. Nazar umpamanya, menyembelih, niatnya untuk membayar nazar yang tadi, berarti itu ibadah. Akikah umpamanya, disembelih dia atas nama akikah. Siapa nama anak yang diakikahkan itu? Sebut nama Allah dalam penyembelihan, itu jadi ibadah. Sekarang kalau untuk sesembahan, boleh jangan diganggu datuk apa nama datuk di kaki bukit tu. Nya ada datuk tu. Makanya kalau lewat sekarang di tempat-tempat tu, permisi tu ni. Entah datuk mana yang permisi dia. Sekarang disembelih supaya tidak diganggu datuk tadi, syirik. Berarti bagian dari menyembelih dengan tujuan untuk selain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akikah, kurban, nazar, atau untuk diperjualbelikan. Kan ada disembelih kerbau untuk dijual. Boleh enggak? Boleh. Bismillah, Allahu Akbar, untuk dijual. Sah. Karena memang jual beli adalah bagian dari syariat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak terjadi penyimpangan akidah ketika menolak pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Bisa kita cek semua penyimpangan yang terjadi dalam kesyirikan itu karena mereka tidak mau menganggap ada yang namanya tauhid uluhiyah. Mereka mencukupkan dirinya dengan hanya tauhid rububiyah saja. Allah sebagai pencipta. Berarti masih seimbang atau mirip-mirip dengan yang diyakini oleh
oleh Abu Jahal. Karena keyakinan tauhid rububiyah mesti konsekuensinya nanti dia harus ikut meyakini tauhid uluhiyah. Kalau tidak berarti salah dalam berakidah. Nah, maka Rasulullah SAW melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah satu persatu, begitulah keyakinan yang ditanamkannya kepada para sahabat sehingga mereka semua lepas dan terbebas dari berbagai macam bentuk penyimpangan akidah. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mau iya, zaman sekarang ini banyak hal-hal yang tidak perlu kita dengarkan. Lebih baik kita menutup telinga saja. Adanya bunyinya kok tidak ada malu kalau Ta'ala dan mati nabi neraka ini. Tidak ada malu Ta'ala, bisanya memadamkan api neraka. Yang tadi itu ingin dia memadamkan api neraka atau membakar surga supaya orang tidak beramal untuk mendapatkan surga atau beramal karena takut dari neraka. Itu penjelasannya dari mana? Sekarang ada enggak janji Allah surga bagi orang-orang yang taat? Ada janji Allah, banyak sekali. Banyak janji Allah tentang hal itu. Innalil muttaqina mafaza. Mafaza berarti surga. Karena digambarkan setelahnya apa? Kebun-kebun, tanam-tanaman, berarti surga. Sekarang ketika Allah menjanjikan itu untuk orang yang taat, sekarang pantaskah kita berharap? Pantas berharap karena Allah yang menjanjikan. Nah, ada pula ancaman neraka bagi orang yang durhaka. Ada ancamannya. Masalakakum fi saqar. Berarti apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya kami dahulu tidak salat dehnya. Berarti ada ancaman neraka. Sekarang kalau kita taat kepada Allah karena kita takut dari ancamannya itu, boleh pula enggak? Boleh, enggak apa-apa. Maka dalam ibadah kita justru ada pertama al-khawf, yang kedua al-raja, yang ketiga al-mahabbah. Dalam ibadah kita mesti ada pertama khauf, ada rasa takut kita. Karena kalau kita durhakai Allah, ancaman Allah luar biasa bagi orang yang durhaka. Ada neraka yang menyala-nyala. Yang paling ringan azab neraka itu adalah sandal yang dipakai tapi menggelegak ke mendidih ubun-ubun di buahnya. Itulah yang paling ringan. Tidakkah pantas kita takut dari itu semua? Maka dengan itu kita taati. Jadi ada khauf, ada raja namanya. Raja itu harapan. Harapan itu dari sesuatu yang kita lakukan. Karena memang Allah yang menjanjikan. Dan yang ketiga adalah mahabbah. Kita lakukan karena cinta. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita mencintai Allah, kita mentaatinya. Karena kita mencintai Rasul, kita mentaatinya.
Jadi kita meninggalkan tidak makan, tidak minum itu bukan karena terpaksa, tapi karena memang kita mencintai Allah dan Rasul, dan Dia yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. 3 hal ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang paling penting dari yang 3 ini adalah mahabbah, karena mahabbah akan tersisa sampai hari akhirat kelak. Tapi al-khawf tidak ada lagi ketika nanti sudah di hari akhirat, karena yang ada hanyalah mahabbah, cinta kita kepada Allah. Di akhirat rasa takut labinya tidak dulu takut lah, cik menanggung aja lah. bagi yang berbuat salah tanggunglah, tapi mahabbah masih tersisa, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan bahwa beribadah, karena ini memang salah satu dari ungkapan yang muncul dari orang-orang sufi, selagi beribadah untuk mendapatkan surga berarti belum ikhlas. Beribadah untuk mendapatkan surga, ikhlas itu apa? Karena Allah, bukan karena surga. Kalau lado minat-minat untuk sufi sekian nak copek terpengaruh dek kata-kata itu. Nyiyo so kan? Berarti tidak itu ikhlas sudah. Karena masih berharap selain Allah. Yang ikhlas itu berharap sesuatu yang diridai oleh Allah. Itu ikhlas. Mengharapkan sesuatu yang diridai oleh Allah. Maka bapak-bapak kalau pergi bekerja bisa ikhlas enggak? Itu enggak perlu gaji. Pas tanggal 1 datang atasan memberi gaji, jam gaji lepaknya dan ikhlas. Wa ambil gaji itu ndak ikhlas. Itulah ibarat. Wa harapkan surga karena dalam ibadah kita itu ndak ikhlas. Sama tadi itu, bekerja aja lah tahu, jangan ambil gaji. Padahal ketika dia bekerja, dia ambil gaji itu. Kenapa? Karena sebagai suami saya wajib hukumnya mencari nafkah, maka saya bekerja karena Allah, artinya adalah karena melaksanakan kewajiban sebagai suami. Itu dan ikhlas di situ tuh. Ndak ambil gaji dah. Bekok buka kojo, buka umpamanya bengkel, bisa wa ikhlas. Dah usah bekok onda orang perbaiki. Apa bangnya? Abuela dan ikhlas. Itu bisakah kita ikhlas saat kita bekerja tadi? Bisa. Maka ikhlas di sini ambil upah karena memang kita sebagai suami wajib menafkahi anak istri kita. Maka saya bekerja karena Allah yang menyuruh saya bekerja. Itu ikhlas di situ. Maka orang yang ikhlas tidak akan menipunya saat bekerja. Kok bisa dibeki busi du beki deh, ndak sabuir dah ganti je lah bang, kok tak bisa kalau usah nyeper bisa dibeki. Ndak disikor kok tu tadi mana-mana kan. Dalam masjid ndak ada orang. Lah, jadi kalau kita ikhlas bekerja karena Allah, itulah yang akan terjadi. Tidak akan ada niat kita sedikit untuk menipu orang lain. Nyawa yang halal wa syai'. Maka bekerja untuk mendapatkan yang halal, isitulah letak keikhlasannya. Nah, karena itu beribadah tidak boleh mengharapkan surga. Tak betul janji Allah Ta'ala tadi? Bukankah Allah yang memberikan janjinya? Tidakkah ingin kita mendapat janji itu? Ini ada perlombaan. Lomba lari Bapak kan, juara 1 sepeda, juara 2, juara 3. Tapi kok pas lari ikhlas karena Allah, pas dapat hadiah dan ikhlasnya bang jangan beri hadiah lainnya, bisa? Nah mau jadi itu sanggup enggak doang. Ini lo juara 1 awak yang berhak untuk mendapat.
Nah maka sekali lagi ini ungkapan yang datang dari sebagian orang sufi yang tidak perlu didengar. Mungkin karena dia belum paham, mungkin karena dia tidak mengerti, tinggal kita memberitahukan kepada dia. Yang jelas keyakinan seperti tadi tidak perlu untuk diikuti. Cuma memang ada satu hal yang perlu untuk kita ingat bersama, bahwa kita masuk surga bukanlah semata-mata karena amal. Itu betul. Bahkan Nabi sendiri, ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Sampai Nabi sendiri bilang, sampai saya pun seandainya nanti sudah masuk surga, itu bukan semata-mata karena amalan, tapi karena Allah yang meridhai kita. Maka perbanyaklah amal supaya Allah ridha, dan dengan ridhonya Allah berikan surga. Ya ndak ada surga na pantas untuk bali amal baru. Surga mana kira-kira yang didapat dengan solat yang telepon husuk tanda? Surga tingkat berapa kira-kira yang akan didapat oleh orang yang puasa ndak lepas dari ghibah? Nya puasa ya tapi ghibah tahu ya sareng puasa ro. Surga tingkat berapa kira-kira? Makanya ndak bukan semata-mata karena amal. Tapi jangan sampai kita beramal ndak pula mengharapkan apapun. Kita beramal karena kita mentaati Allah, mudah-mudahan Allah meridhai kita, mudah-mudahan mendapatkan surga. Kalaulah ndak boleh berharap surga, tu apa guna berdoa? Ada doa awak sebelum masuk surga? Tu tak berguna berdoa. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggungnya Nabi. Minta yang Firdausil A'la. Jadi jangan doa, ya Allah, pokoknya masuk surga, cak paling bawah. Anda suka Nabi sendiri itu. Kalau Nabi jangan tanggung-tanggungnya. Kalau kalian berdoa surga, mintalah Al-Firdausil A'la. Itu surga yang tertinggi. Kalaulah ibadah tidak boleh berharap surga, tidak ada guna doa tadi. Kalaulah bukan karena takut juga dengan nerakanya Allah, berapa kali kira-kira kita berdoa kepada Allah supaya terhindar dari neraka, azab nerakanya Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azabnya neraka jahannam. Itu tidak ada takut itu. Karena kita takut kepada nerakanya Allah. Aduh, jadi lebih parah itu di pondok ungkapan tadi itu. Apa ungkapannya? Biarlah saya masuk neraka asal Allah ridha. Itu dari sufi yo. Maka banyak penyimpangan. Yang ndak yakin dia ulihiyah tadi itu masalah. Nya keluar panjang situ kok bangilo kada wang kawan. Tapi perlu disampaikan. Jadi mungkin ndak tuh ajaklah masuk neraka asal Allah. Sudah keniyo lah letal nanggung neraka. Dan adakah orang yang diridai Allah lalu dimasukkannya ke neraka? Itu dia. Jadi la tablik balik aja kata-kata tadi. Maka jika tidak bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, gampang tablik balik contoh tadi itu. Oleh karena itu, semua kita mesti sumber paling utama kita dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Baik, ikhwati fillah, sekira ini kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nanti masih berkaitan dengan persoalan tauhid, persoalan akidah, karena setelah ini dibahas oleh penulis salah satu dari cara untuk membuat orang taat. Ayat-ayat yang pertama turun di masa awal dakwah Nabi adalah cerita tentang surga.
Ini yang tadi itu. Surga dengan segala macam kenikmatannya. Ketika disampaikan surga begini, makanannya ini, nikmatnya seperti ini, ternyata itu semua adalah untuk mendorong orang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan semakin terbantahlah nanti apa yang tadi dikatakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk tetap bermajelis, dan semoga majelis kita diberkahi, bisa mendatangkan ilmu, menguatkan iman. Semoga Allah selalu memberikan kita semangat untuk istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar